Nope. Ningki yang asik-asiknya memanjat tebing malah tak sengaja bertemu dengan Pipi yang dipenjara oleh Hao Tian. Mereka berdua pun saling terkejut karena bertemu dengan kondisi yang tak mengenakan. Di sana Ningki mengutarakan maksud kedatangannya bukanlah menyelamatkan Pipi, melainkan ingin bertemu dengan Sangsang. Pipi pun merasa kesal dan melepaskan tangannya. Pipi berkata kalau Sangsang saat ini telah berubah menjadi Hao Tian yang merupakan Dewi Langit, dan mustahil Hao Tian atau Sangsang itu akan mengenali Ningki lagi. Namun Ningki yakin Hao Tian atau Sangsang itu pasti akan mengingatnya. Akhirnya Ningki tahu alasan Pipi dikurung di sana, karena Pipi hendak dijadikan tumbal oleh Hao Tian agar bisa kembali ke langit. Mendengarkan hal itu, Ningki berjanji akan membebaskan Pipi di kurungan tersebut. 你现在最重要的是，别被他，说不定我们现在说的话，他就已经。光明会那天，谁还会白？只有我一个，就最好是。 Di lain sisi, Xiao Su akhirnya menemukan keberadaan kedua orang yang merupakan orang suruhan dari Hao Tian, yaitu si pemabuk dan si pemotong daging. Xiao Su mengaku kalau ia warga baru yang tinggal di sekitar sana. Karena Xiao Su sudah tak memiliki kekuatan lagi, ia pun tidak dicurigai karena hawa kekuatan Xiao Su sudah tidak ada lagi. Dan kakek pemabuk dan kakek pemotong daging menganggapnya hanyalah orang yang biasa. 笑的唠唠的，他是拉剪的手，哎呀，就是个破，奇怪的味道。俺说他酒徒啊，你呀、啊，你玩吧，总把自己玩。Di lain tempat, Long Qing menemui Chen Mo. Di sana Chen Mo sangat kecewa kepadanya karena Long Qing yang telah membunuh kakek tua di goa waktu itu untuk mendapatkan kekuatan dan juga mencuri pil Tong Tian. Long Qing meminta maaf atas semua sikapnya selama ini dan berjanji akan setia kepada Chen Mo. 大逆不道4个字，徒儿知错了，故能无所畏惧。荣庆受教了。光明殿里的那位，他是世间的存在，荣庆不敢不。罢批评。可天女毕竟是天女，人世间需要代言人，只是需要表明你真心追随我的意。 Demi untuk membuktikan itu, Chen Mo sesaat mengambil jantung bunga hitam di tubuh Long Qing. Hal tersebut membuat Long Qing merasa kesakitan. 这本命物是我赐予。 Tentu saja tindakan Chen Mo bukan tanpa alasan. Ia melakukan itu agar Long Qing bisa membuktikan kesetiaannya dan meminta Long Qing untuk pergi menyelamatkan Pipi. Apabila Long Qing berhasil menyelamatkan Pipi, ia akan mengembalikan jantung bunga hitam tersebut kepadanya. Di sini Chen Mo mengutarakan kalau ia tak akan ikut campur lagi urusan Istana Siling karena ia saat ini sudah menjadi orang tua yang cacat. Long Qing yang mendapatkan amanah tersebut bersedia melakukan semua permintaannya. 但是你这次相信我，我信仰的是光明。如果它来自天上，就算它曾经是天女。 Di lain sisi, Pipi yang merasa frustasi lalu hendak bunuh diri. Namun tindakannya dicegah oleh Hao Tian dan ia pun gagal bunuh diri. Tak lama kemudian, Hao Tian datang ke sana sambil mengatakan kalau ia adalah Dewi Langit yang bisa tahu semua hal yang berada di dunia. Dan esok hari merupakan hari yang dimana Pipi akan menjadi tumbal untuknya agar Hao Tian bisa kembali ke langit. Dan setelah itu ia pun pergi dari sana.
Saat kembali, Sangsang berbicara dengan Hao Tian kalau Pipi adalah kenangan dirinya, dan Hao Tian harus mengingat kenangan tersebut, yang dimana Pipi adalah orang yang baik, yang sering menyelamatkannya bersama Ningki waktu dulu, apabila di saat dalam kesusahan, dan Hao Tian tak boleh membunuhnya. Namun, Hao Tian yang keras kepala tetap saja tak peduli, dan akan menjadikan Pipi menjadi tumbalnya esok hari. Di sini Sangsang berusaha untuk mengembalikan ingatan Hao Tian, karena Hao Tian dan Sangsang merupakan orang yang sama, dan Sangsang ingin Hao Tian mengingat semua kenangan yang pernah dilalui saat menjadi manusia. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Kini Pipi akan dijadikan tumbal agar Hao Tian bisa kembali ke langit, dan upacara itu dipimpin oleh Reki. Terlihat Ningki berada di sana yang lagi sedang menyamar, dan singkatnya upacara penumbalan pun telah tiba. Terlihat cahaya terang menyinari Pipi yang membuat ia berteriak kesakitan. Dari kejauhan, Xiao Tang datang ke sana dan hendak menyelamatkan Pipi, namun ia dihadang oleh pasukan Istana Siling. Reki yang melihat kedatangannya justru menyuruh pasukannya untuk membiarkan Xiao Tang mendekati upacara tersebut. Sesaat, Xiao Tang langsung mendekati Pipi dan memeluknya. Ia pun hendak membawa Pipi pergi dari sana, namun tindakannya dicegah oleh Reki dan langsung menyerangnya. Bunga yang melihat itu langsung mengeluarkan kekuatan sangkar burungnya dengan alasan supaya mengurung Pipi di sana. Namun selain itu, ia juga berniat menghalau serangan dari Reki supaya tidak membunuh Pipi dan Xiao Tang di sana. Tentu saja Reki menyadari akan tindakan Bunga. Lalu tak lama kemudian, terlihat bayangan hitam langsung menyerang mereka dan membunuh pasukan di sana. Ternyata itu adalah ulahnya Long Qing, yang seketika langsung menyandera Reki di sana. Di dalam, Sangsang terus saja berdebat dengan Hao Tian. Bisa dikatakan berdebat dengan dirinya sendiri, dan Sangsang yakin Ningki dapat menyelamatkan Pipi. Namun Hao Tian tidak membiarkan itu terjadi. Di sini usaha Long Qing sia-sia karena ia dengan mudah dipukul mundur oleh Reki. Dan setelah itu Reki langsung menarik Xiao Tang di sana. Pipi yang hendak menyerang justru tak dapat mengeluarkan kekuatannya karena kekuatannya sudah disegel oleh Hao Tian sebelumnya. Di saat Reki hendak membunuh Xiao Tang, Pipi lalu berteriak memanggil nama Ningki. Dan seketika, Ningki langsung keluar dari tempat persembunyiannya dan langsung melancarkan serangan demi serangan kepada Reki. Sangsang yang melihat Ningki menjadi sangat senang. Namun berbeda hal dengan Hao Tian. Ia seketika memberikan perintah kepada kakek pemabuk dan kakek pemotong daging untuk segera membantu pasukan Istana Siling untuk membunuh Ningki di sana. Namun, pergerakan mereka berdua ditahan oleh Liman dan Xiao Su yang tiba-tiba datang ke sana.
Di sana, Liman hendak menghentikan pergerakan mereka berdua. Kakek pemabuk meremehkan Liman karena ia menganggap Liman tak akan mampu menghentikannya, dan pertarungan sengit pun terjadi. Sesaat, pertarungan mereka secepat kilat, dan bisa dikatakan pertarungan mereka berdua terlihat seimbang. Namun pukulan Liman berhasil membuat kakek pemabuk itu merasakan sakit di tubuhnya. Tak lama kemudian, Xiao Su datang ke sana. Akhirnya mereka berdua tahu kalau Xiao Su merupakan orang dari negara Tang. Namun ia meremehkan Xiao Su yang saat ini tak memiliki kekuatan di tubuhnya. Kedua kakek tua di sana pun langsung menyerangnya dengan kapak yang ia miliki. Liman dengan secepat kilat langsung mengambil kapak tersebut dan pergi dari sana. Dan tiba-tiba, Xiao Su mengeluarkan pedang yang sudah tertanam di tubuhnya. Dan pedang itu langsung tepat mengenai kedua kakek tua di sana. Hal tersebut membuat mereka berdua sekarat dan terluka parah. Ternyata inilah maksud dari Xiao Su melakukan semuanya ini, karena ia hendak menjebak mereka agar pedang yang tertanam di tubuhnya bisa membunuh mereka berdua. Dan setelah itu, Xiao Su akhirnya tewas di sana, karena itu merupakan konsekuensi yang harus ia terima. Liman seketika berteriak melihat Xiao Su yang akhirnya tewas di sana. Kembali ke Ningqi, terlihat ia melawan semua pasukan istana Siling. Di sana Long Qing juga turut membantu mengalahkan jenderal istana Siling. Tidak hanya itu, Bunga juga membantu mereka untuk melawan istana Siling. Melihat itu semua, Reki lalu meminta bantuan kepada Hao Tian untuk memberikan kekuatan cahaya agar bisa melawan mereka semua. Terlihat, Hao Tian langsung mengeluarkan cahaya dan berniat memberikannya kepada Reki. Namun siapa sangka, kekuatan cahaya dari Hao Tian malah masuk ke dalam tubuh Ningqi, dan Hao Tian tak sengaja memberikan kekuatan cahaya kepada Ningqi. Tentu saja hal itu bisa terjadi, karena Hao Tian adalah Sangsang, yang saat dulu Sangsang pernah memberikan kekuatan cahaya kepada Ningqi. Semua orang di sana merasa terkejut melihat kejadian itu. Dan kini, Ningqi memiliki kekuatan cahaya yang super duper kuat. Ia pun terbang ke atas langit dan langsung menghempaskan semua pasukan istana Siling termasuk Reki, yang membuat mereka semua langsung tewas di tempat, terkecuali Reki. Hao Tian merasa heran kenapa ia memberikan kekuatan itu kepada Ningqi, padahal dari awal ia tak berniat memberikannya. Sangsang mengatakan kalau Hao Tian adalah dirinya. Mungkin Hao Tian berniat memberikan kekuatan kepada Reki, namun Hao Tian tak bisa membohongi isi hatinya kalau ia sebenarnya juga tak ingin Ningqi tewas di sana. Melihat Sangsang yang banyak omong, ia pun langsung memasukkan roh Sangsang ke dalam tubuhnya. Tak lama kemudian, Liu Bai datang ke sana dan langsung menyerang Hao Tian karena ia yakin kedatangan Hao Tian menyebabkan hancurnya dunia.
惧，只恨我又怎能不来？我与天战，与谁战？ Namun serangan Liu Bei tak berefek apa-apa dan ia seketika tewas berubah menjadi abu. Setelah itu, Ningki dan Hao Tian berbicara melewati telepati. Di sana Ningki bersikeras ingin membawa Hao Tian yang ia yakini adalah Sang Sang kembali kepadanya, karena Hao Tian adalah istrinya. Namun Hao Tian tidak sudi menjadi istri Ningki, dan ia akan membunuh mereka semua di sana. Dan seketika, Hao Tian langsung membakar pipi di sana. Mereka semua yang melihatnya segera menyelamatkan pipi, namun mereka semua justru terlempar. Tak lama kemudian setelah itu, tiba-tiba langit turun hujan, yang membuat pipi akhirnya selamat dan tidak terbakar. Ningki dan Pipi menyadari kalau itu bantuan dari Master yang berada di langit yang menyelamatkan mereka. Singkat cerita, Ningki masuk ke istana Siling sambil marah-marah. Ia pun mencari Sang Sang di sana. Sang Sang yang telah menjadi roh berusaha memanggilnya, namun usahanya sia-sia karena Ningki tak dapat melihat dan mendengarnya. Sang Sang hanya bisa menangis melihat dirinya yang tak dapat menggapai Ningki di sana. Singkatnya, ia akhirnya bertemu dengan Sang Sang yang telah berubah menjadi Hao Tian. Ia tahu kalau Hao Tian adalah Sang Sang yang sudah berubah bentuk. Ia tak peduli kalau Sang Sang telah berubah menjadi Hao Tian. Meskipun wujudnya telah berubah, ia terus mengingatkan kalau Hao Tian adalah miliknya dan memintanya untuk kembali kepadanya. Sesaat Ningki langsung menarik tangannya, dan seketika Hao Tian langsung melemparnya hingga Ningki terluka. Namun semuanya itu tidak menyurutkan semangat Ningki, dan ia berusaha mendekatinya dan berusaha untuk mengingatkan kenangan mereka saat dulu. Namun Hao Tian dengan tega melukai Ningki hingga terluka parah. Dengan kondisi yang terluka parah, Ningki terus memohon kepadanya agar ikut pulang bersamanya. Namun lagi-lagi Hao Tian menyerangnya dan memotong titik milik Ningki, yang membuat ia merasakan sakit yang luar biasa. Di lain sisi, Bunga mengingat perkataan Ningki kalau yang memperkosanya waktu dulu adalah Reki. Ia pun teringat di masa lalu, di saat ia kehilangan kekuatannya, dan terlihat ia dikurung oleh beberapa pasukan istana Siling, dan semuanya itu rencana Reki yang hendak mengambil kesucian Bunga. Kini ia yang mengetahui kebenaran tersebut hendak membunuh Reki di sana. Reki pun mengakui segala perbuatannya. Oleh karena itu, Bunga yang naik darah hendak membunuhnya. Namun tindakannya dicegah oleh Chenmo. Dan Chenmo mengatakan hanya dirinya yang boleh membunuh Reki. Bunga pun tak peduli dan tetap berusaha membunuh Reki di tempat. Reki yang tak memiliki kekuatan lagi hanya bisa pasrah dirinya hendak dibunuh. Namun lagi-lagi Chenmo menggagalkan Bunga untuk membunuh Reki.
Bunga yang merasa frustasi akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri dan terjun ke jurang. Di lain tempat, Sangsang sangat bersedih melihat Ningki yang terluka akibat diserang oleh dirinya sendiri yang menjadi Hao Tian. Ia pun menyembuhkan luka Ningki di sana. Setelah itu Ningki yang sadar sangat terkejut melihat lukanya sudah sembuh kembali. Ia pun dengan cepat melihat titiknya di celana. Ia pun sangat kaget ternyata titiknya sudah tiada. Ia pun merasa kesal dan memarahi Hao Tian yang sudah menghilangkan titik miliknya. Singkat cerita, Ming Qi dipanggil Hao Tian. Di sana Hao Tian yang mengetahui niat busuk Ming Qi di negara Tang lalu memberikan hukuman mati kepadanya. Ming Qi sangat terkejut mendapatkan hukuman itu, namun ia tak bisa berbuat apa-apa selain menerima hukuman mati tersebut. Singkatnya, Ningki dipanggil menghadap kepadanya. Di sini Ningki tahu kalau Hao Tian tak akan mungkin membunuhnya. Secara, Hao Tian adalah Sangsang, istri yang Ningki cintai. Melihat kegigihan Ningki, akhirnya Hao Tian memberikan Ningki kesempatan. Kalau dulu Ningki sering menjadikan dirinya menjadi seorang babu, maka dari itu ia akan menjadikan Ningki seorang babu juga. Tentu saja permintaan itu disetujui oleh Ningki dan ia bersedia. Singkatnya, kini Ningki melayani Hao Tian. Layaknya Hao Tian atau Sangsang saat dulu yang selalu melayaninya. Ia pun membersihkan kaki Hao Tian dan terlihat terdapat sebuah tanda lahir yang percis sama seperti Sangsang. Hal tersebutlah yang meyakinkannya kalau Hao Tian adalah Sangsang yang telah berubah wujud. Terlihat, Ningki pun membuatkan makanan dan ia berikan kepada Hao Tian. Di sana ia berusaha mengembalikan ingatan Hao Tian tentang kenangan indah yang pernah mereka lalui bersama saat dulu. Namun Hao Tian justru tak mau memakan makanan tersebut dan pergi dari sana. Setelah itu, Ningki mencoba membujuk Hao Tian agar mengembalikan titiknya, karena itu merupakan aset seorang pria. Sesaat ia melihat Hao Tian dengan wajah Sangsang, ia pun mengingat masa lalunya yang hendak berciuman dengannya. Ia pun langsung mendekati Hao Tian dan hendak menciumnya, namun ia justru dihempaskan oleh Hao Tian hingga terlempar. Lalu Ningki berusaha mengingatkan Hao Tian kalau ia merupakan istrinya dan Hao Tian adalah hidupnya. Namun Hao Tian tak mau menerima kenangan tersebut karena baginya, gara-gara kenangan itu ia tak dapat kembali ke langit. Ningki pun berteriak dan menanyakan apakah Hao Tian atau Sangsang ini sudah tak mengingat dirinya lagi. Hao Tian menjawab kalau ia sudah tak mengingat Ningki lagi, dan justru ia mau menghapus semua kenangan dirinya saat bersama Ningki dulu. Mendengarkan hal tersebut, Ningki menjadi kesal dan hendak pergi dari sana. Sesaat, Hao Tian secara refleks langsung memanggil nama Ningki. Ia pun mendekatinya, dan Hao Tian langsung memegang tangan Ningki. Disinilah sebuah fakta mengejutkan kalau sebenarnya semuanya ini sudah direncanakan oleh Hao Tian sejak dulu kala. Di saat dulu ia turun ke bumi dan berubah bentuk menjadi seorang anak manusia yang kita ketahui adalah Sangsang. Ia pun sengaja hidup di bumi dengan maksud di saat ia sudah besar nanti
bisa bertemu dengan Master, karena hanya Master satu-satunya manusia yang paling kuat yang sulit dihadapi. Maka dari itu ia merencanakan semuanya ini dengan niat untuk membawa Master ke langit. Karena dengan adanya Master, ia yang merupakan Dewi Langit tak bisa leluasa mengendalikan dunia. Dan kenangan yang pernah ia lalui bersama Ningki, itu semuanya hanyalah settingan. Ia pun berkata, ia sangat mengingat semua kenangan dirinya saat bersama Ningki dulu. Namun bagaimanapun juga, ia adalah Dewi Langit yang harus kembali ke langit. Ningki yang mengetahui kebenaran itu akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Karena baginya, percuma juga hidup di dunia kalau tidak ada Hao Tian atau Sangsang di sampingnya. Ia pun segera pergi dari sana dan hendak bunuh diri. Sangsang yang telah menjadi roh saat ini mengikutinya yang terjun ke jurang. Di sana ia memeluk Ningki, dan setelah itu ia berubah menjadi abu. Singkat cerita, saat ini Ningki ternyata masih hidup dan ia diselamatkan oleh Hao Tian. Di sana Hao Tian mengatakan kalau ia tak ingin Ningki mati. Mendengarkan hal tersebut membuat Ningki merasa sangat senang. Akhirnya Hao Tian menerima semua kenangan Ningki, dan ia juga sudah tak berniat kembali ke langit. Mendengarkan hal tersebut, Ningki lalu membawa Hao Tian pergi dari sana. Dan pada akhirnya mereka berdua pun hidup bahagia selamanya. Dan film Evernight season kedua pun selesai. 师傅，我想我以后有更多的时间，只是以后再去南门馆。Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di alur cerita film yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.